Ini dari kemarin kok, ini Mama suaranya nggak keras. Coba YouTube. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik. Kita on time ya, maju, bukan maju sih. Kita on time kan saja. Saya nggak nunggu asar. Kemarin saya nunggu asar. Hari ini kita mulai saja karena jam 4 saya harus off. Ada tugas lain ya, ada tugas lain. Nah, hari ini kita minggu kemarin kita sudah habiskan materi yang pertama ya. Materi yang pertama kita sudah selesaikan. Sekarang kita masuk ke materi yang judul pertama itu lembaga pembiayaan yang pertama itu kita sudah selesaikan semua. Kemudian hari ini kita akan masuk kepada lembaga pembiayaan yang kedua. Ya, lembaga pembiayaan kedua yaitu sewa guna usaha atau yang sering disebut dengan leasing. Nah, ini kita akan bicara tentang leasing ya. Nah ini berbeda dengan yang lembaga pembiayaan yang pertama kemarin. Kita sekarang akan bicara soal leasing. Yaitu juga ini juga merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang digunakan oleh dunia usaha ya. Jadi salah satu lembaga pembiayaan yang digunakan oleh dunia usaha ialah leasing atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sewa guna usaha. Nah, basicnya itu adalah sewa menyewa. Tapi ini ada beberapa perbedaan. Dia mempunyai spesifikasi tersendiri dibanding sewa menyewa yang diatur di dalam KUH Perdata. Ya, saya share screen dulu. Oke, kita lihat. Sewa guna usaha. Kita mengenal salah satu lembaga pembiayaan yang kita sebut sebagai sewa guna usaha. Yaitu di sini kita akan lihat sewa guna usaha itu sebetulnya adalah basicnya itu sewa ya, sewa. Oleh karena itu dalam bahasa asing disebut dengan leasing ya, leasing. Tetapi dalam beberapa hal meskipun basicnya itu sewa, tapi dalam beberapa hal sewa guna usaha ini tidak sama dengan sewa atau memiliki perbedaan dengan sewa yang ada di dalam atau yang diatur sebagai perjanjian bernama dalam KUH Perdata. Kalau kamu sudah mempelajari tentang macam-macam perjanjian bernama, salah satunya adalah sewa, maka objek sewa, sebagaimana kita ketahui, objeknya adalah barang, baik itu bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud,
itu adalah sebagai objek sewa ditambah dengan harga sewa. Nah, sekarang akan kita lihat letak perbedaan antara SGU dengan sewa. Itu pertama itu adalah pada objeknya, ya, pada objeknya. Nah, kalau sewa itu barangnya bisa apa saja. Ya, bisa barang bergerak seperti motor atau kendaraan bermotor, gitu ya, atau barang-barang bergerak lainnya, ya. Tentunya ada sewaan AC kalau mau hajatan, sewa apa namanya kulkas, freezer kalau kita membutuhkan itu sekarang ada, ya. Nah, sekarang kalau untuk SGU kita tidak bicara yang sewa dalam KUH Perdata ya, karena itu sudah berlalu, sudah lewat di mata kuliah hukum perjanjian, hukum perikatan. Nah, kalau SGU itu objeknya berupa barang, tapi barangnya barang modal. Ya, barangnya barang modal. Apa itu barang modal? Yaitu barang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, kalau kemarin modal Ventura itu cara pemanfaatannya adalah dengan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha. Ya, jadi caranya kalau PMF itu menggunakan modal Ventura itu kita meminta mereka untuk menanamkan modal di perusahaan kita kalau kita akan memanfaatkan lembaga pembiayaan lewat PMF. Nah, kalau di SGU, kalau kita akan menggunakan lembaga pembiayaan yang bentuknya adalah SGU, maka artinya kita akan minta dibiayai pembelian barang-barang modal perusahaan. Ya. Kita minta dibelikan atau kita minta disewakan barang modal. Ya. Yang karena ini pengertiannya sama dengan sewa, maka minta dibelikan tetapi kita membayarnya secara berkala. Ya. Kalau sewa itu secara berkala. Sesuai dengan perjanjian tentu saja berkalanya mau 1 tahun, 2 tahun, atau berapa sesuai dengan perjanjiannya. Lalu di dalam perjanjian SGU atau perjanjian leasing itu ada hak opsi. Ada hak opsi atau ada hak untuk pilihan bagi si penyewa tadi. Apakah dia akan membeli objek barang modal yang menjadi objek tadi atau tidak? Gitu ya. Jadi adanya hak opsi dan perhitungan nilai sisa dari barang objek itu. Seperti itu. Ya. Tapi kalau dalam sewa menyewa kan tidak ada opsi itu. Ya. Tidak ada opsi bahwa yang menyewa itu bisa membeli barang yang kita sewa, itu tidak ada opsi. Kecuali kalau pada akhir perjanjian sewa itu kemudian si pemilik barang ingin menjual, itu beda lagi. Tapi kalau SGU dari awal itu ada SGU yang jenisnya ada pilihan si pihak penyewa guna itu tadi dapat membeli barang modal yang sudah dibiayai oleh perusahaan leasing atau perusahaan SGU. Nah, kata leasing itu sebetulnya ada yang kita gunakan dalam praktek ya, dalam kehidupan bisnis atau dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menyebut leasing itu bendanya misalnya motor, mobil. Saya nggak beli kontan, saya mah nggak punya uang, saya leasing kok itu. Nah, itu sebetulnya pengertian yang salah, ya. Ya, pengertian yang salah kalau diartikan berdasar ketentuan yang berlaku. Karena kalau leasing, objeknya itu ialah barang modal. Ya, barang modal. Jadi kalau kita beli mobil dipakai pribadi, kemudian kita mencicil, itu sebetulnya pengertiannya bukan pengertian leasing ya, tapi beli dengan angsuran. Seperti itu. Nah, itu beda lagi. Kalau membeli dengan angsuran,
Sejak saat awal kita melakukan perjanjian itu statusnya sudah jual beli. Statusnya sudah jual beli. Itu akibat hukumnya berbeda. Ya. Kalau jual beli itu akibat hukumnya sejak kita akad. Ya, sejak kita sepakat. Ya. Kemudian barang diserahkan, kemudian uang dibayar. Itu hak milik beralih. Ya, hak milik beralih. Kalau jual beli yang dibayar secara tunai. Tapi kalau jual beli secara angsuran, judulnya masih tetap dalam tanda kutip jual beli. Kalau jual beli itu tujuannya ialah memperalihkan hak milik memang. Jadi meskipun pembayarannya dilakukan secara angsuran, maka ketika sudah disepakati objek yang menjadi jual beli itu, maka hak milik atas barang yang ditransaksikan dengan jual beli secara angsuran itu sudah berpindah kepada pembelinya. Ya. Nah, berbeda dengan ini. Ini bukan jual beli angsuran, ini sewa guna usaha, bukan jual beli angsuran. Ya memang sewa menyewa. Ya memang sewa, hanya objeknya itu ialah barang modal. Ketika barang modal itu diberikan kepada perusahaan, maka barang modal itu belum miliknya si perusahaan yang dibelikan oleh perusahaan lembaga pembiayaan ini tadi. Dia akan beralih nanti ketika akhir ada hak opsi, ada hak untuk memilih. Apakah dia akan langsung memiliki barang modal itu atau akan dikembalikan kepada lembaga pembiayaan. Kalau dia langsung, ya ada hitung-hitungannya, sisanya berapa, harus ditanggung berapa, kemudian nanti barang modal akan menjadi milik si perusahaan yang memanfaatkan lembaga pembiayaan ini. Tapi itu nanti di belakang. Nah, itulah bedanya ya. Jadi antara sewa menyewa, jual beli dengan angsuran, kemudian juga dengan SGU ini. Nah, disitulah beda-bedanya. Ya. Kemudian perusahaan SGU atau leasing company ini adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan, bukan perusahaan lain ya. Badan usaha tapi khusus melakukan usahanya itu di bidang pembiayaan dalam bentuk, nah bentuknya apa? Nah kalau perusahaan modal ventura, ini harus membedakan ya. Perusahaan modal ventura yang Ibu jelaskan minggu kemarin, itu perusahaan lembaga pembiayaan, tapi apa usahanya, kegiatan usahanya apa? Yaitu ikut serta, ya, ikut serta menanamkan modal pada perusahaan pasangan usaha, pada PPU. Lah kalau perusahaan pembiayaan yang namanya SGU ini, usahanya ialah melakukan pembiayaan juga, tapi bentuknya bukan penyertaan modal, tapi penyediaan barang modal. Ya. Baik secara financial maupun secara operating list. Nah, baik secara ada hak opsi maupun dengan tidak ada hak opsi. Jadi ada perjanjian yang di awal sudah dibuat, ada hak opsi bagi perusahaan yang memanfaatkan perusahaan lembaga pembiayaan ini untuk membeli. Tapi dari awalnya ada juga yang tidak untuk membeli. Jadi setelah selesai ya barang kembali kepada perusahaan lembaga pembiayaan. Nah, apakah ingin memilih yang finance list atau ingin memilih yang operating list, ya silakan nanti kesepakatan antara perusahaan lembaga pembiayaan dengan perusahaan pengguna jasanya. Ya. Untuk digunakan oleh penyewa guna usaha, namanya penyewa guna usaha ya, pihak yang memanfaatkan jasanya perusahaan SGU ini disebutnya ialah penyewa guna usaha. Bukan penyewa saja, tapi penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara
berkala. Nah, kalau kita lihat dari definisi itu, maka ada beberapa pengertian atau unsur-unsur atau aspek yang harus terdapat di dalam apa yang namanya sewa guna usaha itu. Ya. Yang pertama kita lihat dalam SGU itu ada pembiayaan perusahaan. Ya, pembiayaan perusahaan dalam bentuk apa? Peralatan perusahaan atau barang-barang modal. Ya, barang modal itu artinya barang yang digunakan untuk menjalankan usaha. Jadi kalau sebuah perusahaan membutuhkan mesin, penggiling produk yang akan dihasilkan, misalnya membutuhkan kendaraan-kendaraan besar, membutuhkan bulldozer itu misalnya untuk menggarut tanah. Nah, itu kalau itu dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, kemudian dia ingin menggunakan lembaga pembiayaan, maka dia boleh atau bisa menggunakan SGU. Nah, barang yang dibeli dan digunakan untuk kegiatan usaha itu kita sebut dengan barang modal. Ya. Kemudian selain ada pembiayaan perusahaan, ada penyediaan barang modal. Nah, pembiayaan barang modal ini dilakukan oleh siapa? Oleh supplier. Ya, penyediaan barang modal itu dilakukan oleh supplier atau pemasok atau yang menyiapkan atau pabrikannya. Jadi bukan lembaga pembiayaannya yang menyiapkan ya. Jadi perjanjian itu dibuat kepada lembaga pembiayaan dengan lembaga pembiayaan, tetapi nanti pengadaan barang modalnya itu ada lagi pihak yang terkait di situ yang namanya supplier. Nah, dari sini sudah ada 3 pihak, yaitu pihak perusahaan pengguna, pihak perusahaan lembaga pembiayaan, dan muncul lagi sebagai pihak yang menyiapkan barang modal tadi yang kita sebut sebagai supplier. Tentu perjanjiannya tadi saya katakan dalam jangka waktu tertentu. Ya, kalau perusahaan itu punya modal, punya uang untuk membeli barang modal, nggak perlu dia menggunakan jasa lembaga pembiayaan ya, dia beli sendiri saja. Tapi rata-rata dari sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha itu pasti dia menggunakan lembaga lain di dalam pendanaannya. Ya, jadi nggak ada perusahaan yang punya uang sendiri, dikelola sendiri, produksi sendiri. Itu pasti dia memanfaatkan alternatif pendanaan perusahaan. Nah, alternatif pendanaan perusahaan itu yang Ibu bilang. Kalau perusahaannya sudah settle, udah bagus, bank udah percaya, biasanya alternatif pembiayaan itu dia bisa dari pinjaman bank. Persoalannya, untuk memperoleh dana besar, tidak semua perusahaan itu punya akses untuk memperoleh pinjaman dari bank. Oleh karena itu, alternatif yang kedua, pihak perusahaan yang membutuhkan bantuan keuangan ini, dia bisa memanfaatkan lembaga pembiayaan. Gitu ya, bisa memanfaatkan lembaga pembiayaan. Ada alternatif lain. Ya. Apalagi kalau perusahaannya misalnya sudah go public, tapi masih membutuhkan dana, ya bisa dia dengan menerbitkan surat berharga. Itu juga alternatif pembiayaan perusahaan. Jadi ada beberapa alternatif pembiayaan perusahaan, salah satunya ialah bisa diperoleh dari lembaga pembiayaan. Nah, inilah kita terkait, makanya lembaga pembiayaan ini masuk ke dalam ekonomi bisnis atau masuk dalam hukum ekonomi bisnis kalau di kita. Ya. Karena ini bicara soal pembiayaan perusahaan. Ya, kalau kita di hukum perbankan, kita bicaranya hukum perbankan. Salah satunya usaha bank itu ialah memang memberikan pembiayaan kepada perusahaan lewat pemberian atau penyaluran kredit, pinjaman kredit. Nah, satu lagi alternatif bagi perusahaan yang membutuhkan uang, membutuhkan dana, membutuhkan modal untuk kegiatan usahanya, dia bisa memanfaatkan lembaga pembiayaan.
Apakah dia akan menggunakan modal ventura dengan menarik perusahaan modal ventura untuk menanamkan modalnya di perusahaan dia, lalu membimbing secara manajemen, atau nggak usah penyertaan modal, aku tolong dibelikan barang modal saja. Kalau minta dibelikan barang modal, maka dia bisa ke perusahaan lembaga pembiayaan yang bergerak di dalam penyediaan barang modal yang namanya SGU atau tadi ya. Tuh. Ini adalah lembaga pembiayaan yang bergerak di dalam penyediaan barang modal, ya, sewa guna usaha atau leasing. Pembayarannya tentu dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Tentu pembayaran itu akan dimulai sejak barang modal diterima sampai dengan kapan berakhirnya sewa guna usaha itu. Kemudian kemungkinan adanya hak opsi bagi si lesi, bagi si pengguna jasa lembaga pembiayaan. Lesornya perusahaan lembaga pembiayaan ya, perusahaan penerima barang modal itu namanya lesi. Ya. Adanya hak opsi bagi si lesi untuk membeli atau mengembalikan barang modal atau memperpanjang perjanjian SGU. Jadi opsinya bisa diperjanjikan sejak awal perjanjian SGU ini dimulai. Ya. Akan memilih yang mana. Apakah nanti lesi akan membeli barang modal yang sudah disewakan kepada dia, ataukah dia akan mengembalikan kepada perusahaan, kepada lesornya, dalam hal ini lembaga pembiayaannya, atau dia akan memperpanjang karena pelunasannya barang modalnya masih dirasa masih diperlukan tapi dia tidak bisa membeli lalu diperpanjang. Ya. Ada nilai sisa dari harga barang itu atau dari nilai barang modal pada masa SGU. Nah, di sini kalau ada nilai sisanya, maka nanti ini di sini bedanya antara SGU dengan jual beli angsuran tadi. Kalau jual beli angsuran nggak ada sisa-sisa. Kalau dibayar 12 bulan ya 12 bulan terakhir angsuran ke-12 itu pasti itu sudah selesai, nilai fullnya itu sudah selesai. Nah, kalau SGU itu nanti ada nilai sisa. Nilai sisa berapa itu akan dibayarkan ketika si lesi itu memilih untuk membeli barang modal itu. Akan diperhitungkan ke sana. Nah, itu beberapa unsur yang memang harus ada di dalam pengertian SGU. Ya. Nah, dari sini nanti kita akan melihat memang dia berbeda dengan jual beli angsuran, berbeda juga dengan sewa menyewa yang diatur di dalam KUH Perdata. Meskipun dalam beberapa hal memiliki kemiripan. Ya memang kalau kita mau cari perbedaan itu mesti harus ada persamaan. Kalau memang sudah beda banget jangan cari perbedaan. Kalau memang sudah dari awalnya beda, tidak ada yang sama, maka kita jangan cari perbedaannya. Perbedaan itu akan dapat diperoleh kalau memang ada persamaannya. Nah, samanya di sini, nah bedanya di sini, itu namanya perbedaan. Nah, di mana SGU itu diatur di Indonesia ini, di mana diaturnya? Itulah namanya orang hukum. Kalau orang ekonomi dia belajarnya bagaimana perusahaan lembaga pembiayaan itu supaya maju. Bagaimana perusahaan untuk meningkatkan sebuah perusahaan agar mencapai kemajuan di bidang permodalan, salah satunya memanfaatkan lembaga pembiayaan. Bagaimana? Apakah lebih dia harus memilih lembaga pembiayaan atau perbankan atau mengeluarkan surat berharga? Nah, itu hitung-hitungan ekonomi. Nah, kalau kita selalu bicaranya ialah aturan hukumnya. Ya, aturan hukum yang mengatur soal SGU ini apa saja. Nah, kalau orang hukum kan mengikuti perkembangan ekonominya.
Ekonomi berkembang, hukumnya harus mengikuti. Itu aja ketinggalan terus. Ya, ketinggalan terus. Supaya apa? Supaya apa menurut Anda? Kok kalau ada perkembangan ekonomi kok harus ada aturan? Supaya apa menurut Anda? Supaya apa? Oh ini muncul ini, aturannya dibuat. Oh ini muncul ini, lalu oh ini aturannya belum ada, lalu dibuat. Menurut Anda kenapa seperti itu? Kenapa kita mesti kejar-kejaran dengan dunia ekonomi untuk mengatur kehidupan itu, kehidupan ekonomi itu? Kenapa Feni Rido menurutmu? Iya, Bu. Pertama mungkin karena buat dasar sebagai payung hukum. Kok kecil sekali suaranya? Ya, bisa dengar, Bu. Pertama itu menurut saya buat payung hukum atau landasan hukumnya dulu, Bu. Kemudian yang kedua itu bisa dari pajak, Bu. Biasanya kalau suatu kegiatan ekonomi itu udah diatur sama dasar hukum atau suatu peraturan hukum tertentu, dia itu ada sektor pajaknya di situ biasanya. Ya, misalnya orang harus bayar pajak, nanti kalau enggak jadi acak-acakan. Tapi tujuan utama kenapa kita mengatur sesuatu kehidupan itu kenapa? Termasuk kehidupan ekonomi, kenapa mesti harus diatur? Mungkin karena sektor ekonomi kan sektor yang riskan ya, Bu. Jadi kayak di situ ada dua orang, ada dua subjek hukum. Jadi itu dua-duanya itu perlu dilindungi, Bu. Gitu. Ada yang bisa menjawab yang lain? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silakan disebutkan namanya. Rain Evan, NPM 298. Kenapa menurut saya kenapa harus ada peraturan, kita harus update terus tentang peraturan di dunia perekonomian, karena kita harus update terus hak dan kewajiban kita di peraturan yang terbaru tuh kayak gimana, Bu? Gitu. Iya, maksudnya dilakukan pengaturan itu supaya apa sih? Anda Anda masih ingat nggak tujuan hukum itu mengatur tuh untuk supaya apa sih? Supaya apa? Supaya apa? Tujuan hukum itu apa? Untuk mengatur. Mengatur supaya apa? Tertib. Supaya tertib. Ya. Tujuan hukum atau tujuan pengaturan itu adalah supaya kehidupan ini dalam segala aspek itu bisa tertib, termasuk kehidupan ekonomi. Kalau nggak diatur, nggak akan tertib. Lu mau ngoceh ekonomi sampai ke ujung dunia sono, mau majuin perusahaan, kalau nggak diatur, pasti nanti sikut-sikutan. Satu pengusaha makan pengusaha lainnya. Pengusaha makan karyawan, pengusaha makan buruh. Pemerintah gencet pengusaha, pemerintah gencet buruh. Nah, agar semua kehidupan kita itu tertata, termasuk kehidupan ekonomi itu diatur, itu tujuannya ialah supaya tertib. Kehidupan itu supaya tertib. Yang harus bayar pajak, tadi ada kewajiban bayar pajak, bayar pajak. Nah, harus mendaftar sebuah perusahaan yang mau didirikan, harus mendaftar di daftar perusahaan, mendaftar. Ada loh peraturan wajib daftar perusahaan. Lo kalau nggak daftar sanksinya gini, 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 gini. Maka daftar. Bayar pajak loh. Kalau nggak bayar pajak kamu kena sanksi begini, begini, begini. Agar tertib ya. Ya, Anda sebagai anak fakultas hukum mesti tahu tuh kenapa nih. Kita juga belajar ekonomi tapi dari aspek hukumnya. Selalu bilang masalah-masalah ekonomi ini Anda kan pasti jurusan ekonomi bisnis nih karena ngambil lembaga pembiayaan. Ya mesti tahu gitu ya. Nah, kita melihat dari aspek aturannya. Lalu kita bertanya, kenapa sih semua kegiatan ekonomi kok diatur? Kok nggak dilepas saja dengan sistem pasar gitu? Nah, nanti kalau dilepas saja,
Sistem pasar berlaku, tapi harus ada aspek-aspek pengaturan yang harus diikuti agar kehidupan bermasyarakat dalam hal ini, kehidupan ekonomi, kehidupan lain juga seperti itu ya. Sosial, budaya, itu kan diatur semua itu. Ya. Agar kehidupan kita tuh tertib. Lu bayangin lah kalau perbankan nggak diatur, lembaga pembiayaan nggak diatur, gimana itu? Semua masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Wong sudah diatur aja. Kawan makan kawan kok. Gitu. Ya. Jadi pengaturan SGU itu tujuannya ialah supaya sama dengan pengaturan yang lainnya. Pengaturan hukum itu tujuannya ialah untuk ketertiban. Jadi nggak kayak di hutan belantara. Siapa kuat dia yang menang. Ada tata tertibnya. Bagaimana kita akan melakukan sesuatu. Nah, pengaturan mengenai SGU ini baru sampai taraf SK bersama, surat keputusan bersama. Baru sampai taraf keputusan Menteri Keuangan. Baru sampai taraf keputusan Menteri Keuangan. Oh, berarti ini sub-sub dari sub. Ya. Kalau tataran peraturannya aja baru dari segi segitunya, berarti ini lingkupnya kecil. Gitu. Kalau dia sudah lingkupnya besar kayak perbankan, ada undang-undang perbankan. Sampai sekarang lembaga pembiayaan belum punya undang-undang. Padahal lembaga pembiayaan itu ialah juga sub dari sistem keuangan yang ada di Indonesia. Ada sistem perbankan, ada sistem keuangan bukan bank. Sistem keuangan bukan bank yang asuransi udah ada bentuknya undang-undang. Ya. Nah, nanti kamu identifikasi tuh sistem keuangan yang bukan bank, yang levelnya sudah diatur oleh undang-undang apa saja. Nah, untuk level lembaga pembiayaan itu pengaturannya baru keputusan menteri. Ya. Yang khusus ya, yang khusus mengatur itu. Nah tadi, karena kita melihat dari sisi peraturannya, dari aspek hukumnya, maka kalau sebuah lembaga pembiayaan yang melakukan hubungan dengan pihak yang ingin ingin menggunakan jasanya, maka dasarnya ialah ada kontrak di antara mereka. Ada perjanjian di antara mereka. Nah, inilah sebagai sumber utama dari lembaga pembiayaan termasuk sewa guna usaha. Ya. Ternyata SGU itu kontrak kalau dari aspek hukum. Loh kok ada ya Bu? Kan nggak ada di perdata Bu. Yang di perdata itu yang kita sebut sebagai perjanjian bernama. Ya, ada jual beli, ada sewa menyewanya ada di dalam KUH Perdata. Tapi sewa guna usaha nggak diatur di dalam KUH Perdata. Tapi ternyata dia juga kontrak yang timbul dalam praktek. Kalau dia merupakan kontrak, nah, maka ajas umumnya berlaku. Ketentuan tentang hukum kontrak berlaku. Nah ini pasal yang nggak boleh nggak tahu. Kalau kita udah ngomong hukum kontrak, oh ya boleh saja muncul SGU dalam praktek. Kenapa? Karena memang ada ajas kebebasan berkontrak yang berlaku umum. Ya, kontrak dibuat oleh siapa saja, dengan siapa saja, objeknya apa saja, tapi dengan 3 batasan. Ya, tapi itu bebasnya bukan bebas di hutan belantara pula ya. Tapi ada batasan. Kita mau bikin kontrak dengan siapa saja, oke silakan. Objeknya apa saja boleh. Hanya dibatasi. Apa kira-kira yang membatasi kalau kita mau membuat kontrak? Raga AA Putra. Apa yang membatasi? Yang kalau pertama, yang disebut, dia harus
Harus cakap, Bu. Harus cakap, harus sepakat, dan dengan itikat baik. Kamu udah mau lulus loh, udah semester 6 ini udah mau lulus loh. Udah ngambil mata kuliah ini nih, artinya Anda sudah lewat beberapa mata kuliah dasar yang wajib yang besar-besar. Masa nggak tahu aja kebebasan berkontrak? Ih, malu-maluin amat sih. Kalau itu kan syarat perjanjian. Syarat perjanjian juga kan itu udah nggak benar juga, nggak lengkap yang kamu sebutin itu. Kalau Udah, asas kalau menjawab tuh dipikir dulu, baru dinalar, baru dikeluarkan bahasanya. Oke, apa yang benar apa? Kalau asas kebebasan berkontrak itu semua orang bebas melakukan perjanjian, Ibu. Yes, iya. Tadi Ibu udah bilang dong. Bebas, pengertian bebas aja Ibu udah jelasin tadi. Bebas itu artinya dengan siapa saja kita membuat kontrak, silakan. Objeknya apa saja, silakan. Kapan, silakan. Cuman yang silakan ini pun ada batasnya. Apa tuh yang membatasi? Nah, ada ajasnya. Pengaturannya gitu, tapi ajasnya ialah ajas kebebasan berkontrak itu ada batasnya, ingat. Tidak bebas sebebas-bebasnya, tapi ada pembatasan. Oke, bisa disebutkan? Jusman atau siapa ini? Lusman. Yuk, jawab. Kalau untuk asas kebebasan berkontrak ini kan tadi kan sudah disebutkan bahwasanya ada kebebasan para pihak ya. Maka pembatasannya itu seperti kepatutan, kemudian juga sama satu lagi prinsip personalitas kalau nggak salah, Bu. Itu sih, Bu, yang saya tahu. Udah deh, gue tawarin nama yang bisa aja. Kok saya jadi malu ya? Sama yang tahu aja deh, dah. Yuk, daripada nyebutin nama nanti nggak tahu lagi, nanti saya jadi marah nih. Daripada Ibu marah, jawab yang tahu aja deh. Yang tahu. Ibu izin menjawab, Bu. Ya, sebutin namanya. Nama saya Vera Alfisakina, NPM-nya 337, Bu. Baik, Bu. Jadi setiap orang itu bebas untuk melakukan perjanjian sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan memiliki itikat baik serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, Bu. Pembatasnya itu 1. Undang-undang. Catat. Jangan sampai nggak tahu lagi. Bikin malu aja. 1 undang-undang. Nanti mau tes cakim, mau tes segala macam keluar itu. Jadi semua yang akan kita lakukan dengan pihak manapun kita mau melakukan perjanjian boleh. Asal pihak itu cakap. Tidak bertentangan dengan undang-undang itu berarti, kalau pihak berarti syarat kecakapan. 1, tidak bertentangan dengan undang-undang. Objeknya apa saja boleh. Tadi saya bilang, kebebasan itu termasuk objeknya boleh, tapi jangan melanggar undang-undang. Ya, suka-suka gue mau jualan narkoba juga boleh dong. Kan ada ajas kebebasan berkontrak. Ya blow on namanya. Narkoba kan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Jual beli jasa boleh dong, suka-suka. Gue kan suka sama dia bayar gue mau, gue apa enggak gitu. Undang-undang nggak ada mengatur, tapi betul tadi tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Gitu. Nah, kemudian lagi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Kalau kita melakukan perjanjian lalu ketertiban umum akan heboh karena perjanjian yang kita buat itu juga nggak boleh. Nah, jadi artinya ada 3 yang membatasi ajas yang disebut dengan ajas kebebasan berkontrak. 3 pembatas itu ialah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Nah, itu nggak boleh nggak tahu ya. Tolong ya, saya yang minta tolong dengan Anda, tolong ini tidak boleh tidak tahu deh. Malu dan gemes saya kalau yang begini-begini nggak tahu gitu ya. Ya. Jadi itu ya, jadi satu, sumber hukumnya ialah karena ini merupakan kontrak, maka sumber hukumnya ialah perhukum perdata. Hukum perdata beranjak kepada ajas kebebasan berkontrak tadi. Oh boleh, orang membuat SGU itu ternyata boleh. Nggak ada yang melanggar undang-undang yang dilanggar kalau objek sewa menyewanya itu ialah barang modal. Itu tidak ada undang-undang yang melarang. Gitu. Oh, kalau itu dilakukan ternyata tidak ada melanggar kesusilaan. Oh, ternyata setelah dilakukan juga tidak melanggar ketertiban umum. Oh, berarti boleh. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi masih di dalam undang-undang di bidang hukum perdata ada perjanjian sewa menyewa. Itu juga menjadi asal muasalnya, menjadi sumber rujukannya bagi SGU. Karena tadi saya katakan dia memiliki persamaan dengan sewa menyewa, hanya objeknya yang ini spesifikasi pada barang modal. SGU spesifikasi pada barang modal. Kalau sewa menyewa silakan, apapun mau disewakan monggo boleh. Yang penting tadi ya, barang yang akan disewakan itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak dilarang oleh ketertiban umum, tidak dilarang oleh kesusilaan. Monggo silakan bertransaksi dengan judul sewa menyewa. Nah, karena SGU ini basicnya ialah sewa menyewa, maka ketentuan hukum tentang sewa menyewa juga menjadi dasar bagi pemanfaatan lembaga pembiayaan yang namanya sewa guna usaha atau leasing. Ya. Selebihnya ada ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik. Ada ketentuan tentang wajib daftar perusahaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Itu tadi ya dikatakan ya. Saya katakan sebuah perusahaan itu ada kewajiban untuk mendaftarkan. Nah, tadi dampaknya pendaftaran itu ialah nanti pada kewajiban untuk membayar pajak. Ya tadi sudah benar bahwa dampak tujuannya ialah kalau dia tidak bayar pajak harus bayar pajak. Itu contoh ya, tapi tujuannya untuk ketertiban. Misalnya ketertiban dalam bidang pajak dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka semua perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftar. Kenapa sih perusahaan kok punya kewajiban untuk mendaftar? Satu, untuk pembinaan kepada perusahaan. Yang kedua, untuk pembebanan kewajiban. Kalau dia nggak terdaftar, berarti dia ngemplang, nggak bayar pajak nih. Maka dia punya kewajiban untuk mendaftar ya, pada wajib daftar perusahaan. Ya. Ada juga ketentuan tentang perbankan berlaku juga di sini. Karena apa? Karena perbankan juga boleh melakukan kegiatan-kegiatan pemberian barang-barang modal kepada perusahaan. Meskipun dia perbankan, ada beberapa jenis kegiatan perbankan yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perbankan itu nanti Anda baca, itu boleh melakukan kegiatan pembiayaan kepada perusahaan. Meskipun dia tidak spesifikasi perusahaan pembiayaan. Ya. Dan seterusnya beberapa peraturan yang juga menjadi rujukan tentang legalitas dari perusahaan yang namanya perusahaan sewa guna usaha ini. Ya. Ya. Kemudian kita lihat beberapa keunggulan dan kelemahan dari sewa guna usaha. Keunggulannya ialah lebih fleksibel. Ya. Baik mengenai jaminannya, baik mengenai angsurannya, baik mengenai hak opsinya tadi, semua bisa diperjanjikan antar pihak, lessor dan lesinya. Ya. Lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Ya, kalau dia
perjanjian dengan perbankan biasanya semua sudah dibuat secara standar. Kemudian biayanya relatif murah. Ya, relatif murah dibanding biaya pencarian alternatif modal perusahaan yang lain, ya, pendanaan perusahaan yang lain. Biasanya dalam satu paket, termasuk konsultan, pengadaan, dan pemasangan barang modal, itu sekalian. Ya, konsultannya, barang modal yang akan beli, misalnya mesin jenis apa, mereknya apa, itu ada konsultannya. Harganya berapa, penggunaan suppliernya yang baik itu yang mana, itu disebut konsultan. Sampai pada pemasangan itu biasanya biayanya relatif murah. Ya. SGU pajaknya lebih murah, pengaturannya tidak terlalu kompleks dibanding dengan bank. Ya kita tahu ya kalau peraturan perbankan itu ribet dan jelimet. Ya, banyak sekali. Kriteria lesi yang longgar jika dibandingkan dengan kredit bank. Dan jadi perusahaan yang statusnya sebagai lesi itu lebih longgar, posisinya lebih longgar. Tidak seperti kredit perbankan itu persyaratannya ketat ya. Itu yang saya katakan, tidak semua perusahaan itu memiliki akses kepada bank untuk meminta pinjaman dalam bentuk kredit. Resiko pemutusan kontrak tidak begitu besar, lalu pembukuan juga lebih mudah, pembiayaannya bisa penuh, dan perhitungan dampak kemajuan teknologi karena barang modal dapat ditukar dengan barang modal yang sama tetapi lebih canggih. Ya, jadi kalau mau diperpanjang kemudian ditukar dengan karena sudah tidak updating lagi, misalnya barang modalnya udah ketinggalan nih gitu, udah jelek nih. Sekarang udah keluar kayak misalnya mesin cetak misalnya. Nah, dalam kurun waktu misalnya dia minjemnya 5 tahun, tapi dalam kurun waktu 2 tahun sudah keluar lagi mesin cetak yang lebih canggih. Nah itu bisa ditukar barang modalnya. Itu lebih fleksibelnya di situ. Tentu saja kalau hitung-hitungan harga itu hitung-hitungan ekonomi ya. Tapi perjanjiannya seperti itu bisa dirubah. Aspek kita ialah aspek perjanjiannya. Lalu kelemahannya, biaya bunganya lebih tinggi biasanya, tapi kalau dibanding dengan bank sih, menurut pengalaman yang ini tetap lebih ringan daripada lembaga perkreditan ya. Biaya bunga diperkirakan lebih tinggi karena lessor juga memperoleh dana dari bank. Lessor sebagai lembaga pembiayaan kan nggak diperkenankan untuk memungut dana dari masyarakat kayak bank. Kalau kayak bank kan memang dia intermediasi ya, jadi dia ngambil uang dari masyarakat, kemudian dia salurkan kembali. Jadi dia sebagai lembaga perantara. Kalau lembaga pembiayaan, kan kemarin sudah Ibu jelaskan dari mana dia dapat uang kalau dia nggak boleh. Itu perbedaan lembaga pembiayaan dengan lembaga perbankan ya. Kalau lembaga perbankan diperbolehkan untuk mengambil uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Apakah simpanan itu tabungan, apa simpanan itu deposito, atau simpanan itu dalam bentuk giro. Itu lembaga bank memang usahanya seperti itu. Tapi untuk lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan mengambil dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Lalu pertanyaan kita, dari mana lembaga pembiayaan ingin membiayai perusahaan kalau dia tidak boleh mengambil uang dari masyarakat? Nah, ternyata jawabannya dia bisa memperoleh pinjaman dari pihak lain termasuk bank. Gitu, ya. Jadi dia kan sebuah perusahaan juga, cuman kegiatannya ialah pembiayaan gitu. Nah, kalau perusahaan kan dia punya akses untuk mengambil kredit bank. Biaya marginalnya lebih tinggi karena mata rantai distribusi dana bertambah panjang. Dari bank pinjamin duit ke lessor pinjamin lagi ke lesi. Rentetannya panjang. Tapi sebetulnya
perolehan dana oleh pihak lembaga pembiayaan dari bank itu tidak perlu diketahui oleh lesi. Lesi tahunya dia mau memanfaatkan lembaga pembiayaan dalam bentuk SGU, ya sudah minta diberikan barang modal. Kalau dia mau minta dalam bentuk penyertaan modal, ya sudah pilih lembaga pembiayaan PMF. Nah, lesi nggak perlu tahu dan tidak terlibat di dalam peminjaman uang dari lembaga pembiayaan kepada bank. Gitu. Tidak terlibat, tidak tahu menahu. Gitu. Proses eksekusinya sulit. Kurang perlindungan hukum, tidak seperti bank. Ya, semakin banyak peraturan yang mengatur tadi kata saya, maka semakin tertib. Semakin banyak akibat hukum yang menjadi resiko apabila kita melanggar. Dan semakin tinggi perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan kegiatan dengan peraturan-peraturan atau dengan landasan-landasan hukum yang lebih banyak. Kemudian proses eksekusinya sulit karena tidak ada prosedur khusus sehingga harus melalui pengadilan. Ya. Jadi kalau dia nggak bayar, proses eksekusinya harus membayar itu payah, gitu ya maksudnya. Susah, memerlukan prosedur khusus ya. Kadang-kadang harus melalui proses pengadilan. Sementara proses pengadilan itu kita tahu nggak sebentar ya, prosesnya lama. Dan beriring dengan proses beracara di pengadilan, barang modalnya udah nggak ada harganya lagi. Nah, itu merupakan kelemahan juga dalam eksekusi apabila salah satu pihak dalam hal ini lesinya melakukan wan prestasi. Ya. Sekarang kita lihat beberapa pihak yang terlibat di dalam SGU. Sedikit lagi, jam 4-nya sudah mendekat, saya harus undur diri. Satu, ada perusahaan SGU yang kita sebut dengan lessor. Yaitu memang perusahaan pembiayaan ya, yang memberikan jasa pembiayaan dan pembiayaannya bentuknya ialah barang modal. BM itu barang modal ya. Dapat perusahaan yang khusus menjalankan kegiatan SGU atau juga bersifat multi finance. Artinya dia bisa perusahaan PMF, terus dia juga melakukan SGU atau melakukan pembiayaan jenis lainnya. Ya. Lalu perusahaan SGU itu pengadaan barang modalnya melalui supplier dan membayar lunas si barang modal itu kepada suppliernya. Jadi kalau tadi ada perusahaan yang menyiapkan barang modalnya, urusan membayar kepada supplier itu urusan lembaga pembiayaan tuh, bukan urusan lesinya. Lesi tidak berkomunikasi dengan supplier. Nah, yang membayar lunas ialah pihak lembaga pembiayaan atau lessornya. Penyewa guna usaha, pihak yang kedua. Penyewa guna usaha atau lesi. Pihak yang memperoleh pembiayaan dari lessor berupa barang modal. Jadi siapa yang menggunakan jasanya si lessor itu namanya lesi. Siapa yang menggunakan jasanya perusahaan sewa guna usaha disebut sebagai penyewa guna usaha. Ya, baik dengan hak opsi maupun tidak. Ya. Lalu ada penjual atau supplier. Ini adalah perusahaan atau pabrikan yang menjual barang modal yang dibutuhkan si lesi. Lesi butuhnya barang apa? Ya sudah, supplier mengadakan barang itu. Ya. Menyiapkan barang modal itu, dan yang membayar bukan si lesi kepada supplier, tapi yang membayar secara kontan ialah lessornya kepada supplier. Lesi nanti kewajibannya adalah membayar secara angsuran kepada perusahaan sewa guna usaha. Gitu ya. Lalu ada pihak bank dan asuransi, ini tidak terikat langsung ya, tidak terikat secara langsung dalam perjanjian, atau kita tidak bisa sebut sebagai pihak di dalam perjanjian. Jadi kalau pihak dalam perjanjian itu ialah pihak-pihak secara hukum
Yang namanya pihak dalam perjanjian itu ialah orang-orang atau pihak-pihak yang tanda tangannya ada di dalam perjanjian, itu disebut sebagai pihak. Kalau pihak bank tadi termasuk pihak, tapi bukan pihak langsung dalam perjanjian, karena dia hanya memberikan peminjaman dana kepada perusahaan lessor. Dia tidak terlibat di dalam perjanjian pembiayaan. Yang ada adalah dia dengan perusahaan pembiayaan itu terlibat dengan astagfirullahaladzim. Dia terlibat dengan perusahaan pembiayaan dengan perjanjian kredit bank. Gitu ya. Begitu juga dengan perusahaan asuransi. Dia tidak terlibat langsung. Dia hanya terlibat untuk menjamin barang modal yang sudah disiapkan supplier untuk kepentingan lesi. Maka dia juga tidak termasuk sebagai pihak yang terlibat di dalam perjanjian lembaga pembiayaan. Jadi ada beberapa pihak ini, tapi yang terlibat langsung ialah SGU, perusahaan SGU atau lessor dengan lesi sebagai pihak utama. Kemudian supplier, ini juga terlibat tapi tidak langsung sebenarnya. Dia menyiapkan barang modal yang dibayar secara kontan oleh pihak lessor maksud saya. Ya. Sudah, nanti lesi menikmati barang modal itu dipakai dengan membayar secara berkala, dan pembayaran itu tidak dilakukan kepada supplier, tapi dilakukan kepada lessor. Seperti itu ya. Saya rasa itu pertemuan kita hari ini karena saya ada keperluan di jam 4. Saya selesaikan ya pertemuan kita hari ini. Kita ketemu di minggu depan. Untuk selebihnya si SGU ini bisa Anda baca-baca di dalam itu ya, materinya di dalam Fiklas ya. Bisa Anda upload di dalam Fiklas. Substansinya sudah ada semua. Lalu Anda baca-baca juga buku-buku literatur. Saya tidak tahu apakah minggu depan kita akan ambil kuis dulu atau tidak, tapi dipersiapkan saja. Ya, dipersiapkan saja. Tidak ada yang sulit dengan lembaga pembiayaan ini ya, karena hanya ada beberapa jenis saja lembaga pembiayaannya. Ada PMF, ada SGU, nanti ada lembaga kartu kredit, ya, ada lembaga pembiayaan proyek, ada lembaga pembiayaan konsumen, ya. Dan tipikalnya sama ya. Jadi memberikan pembiayaan, hanya bentuk pembiayaan yang diberikan itu saja yang beda-beda. Ini sudah lembaga pembiayaan, bentuk jenis pembiayaannya Anda sudah tahu bedanya. Kalau PMF kemarin jenis pembiayaannya ialah dengan melakukan pendampingan modal, penyertaan modal, dan pendampingan masalah manajemennya. Oke, Penita Ayu silakan di SS dulu kehadiran kita sore ini. Silakan. Mohon maaf saya tidak bisa full time sampai sesuai jadwal hari ini. Silakan Anda baca semua materi-materi terkait dengan SGU ini yang ada di Fiklas. Juga membaca literaturnya itu yang pasti ya. Kalau materi yang ada di dalam slide itu hanya sebagian kecil saja itu. Cuplikan saja. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ya.